Loh, Bapak mau kemana pagi-pagi gini? Bukannya Bapak hari ini libur kerja ya? Jangan keras-keras ngomongnya. Bapak memang libur hari ini, makanya Bapak mau pergi mancing. Tapi kan kamu tahu sendiri kalau Bapak itu nggak dibolehin mancing sama ibu. Ya ampun, Bapak nih kebiasaan banget deh. Padahal mancing juga nggak pernah dapet. Udah ya, Bapak mau pergi mancing dulu, keburu nanti ibu tahu. Bentar ya Pak, jangan pergi dulu. Sarah mau minta uang jajan dong. Sama sekalian minta uang buat sokongan. Loh, kok mintanya sama Bapak? Minta sama ibu lah sana. Lagian kan udah berapa kali Bapak bilang ke kamu udah besar. Ngapain coba pakai cara jalan-jalan segala? Tapi Pak, Ibu lagi masak. Kalau Sarah minta uang ketika Ibu lagi masak, ntar yang ada malah kena omel. Ya tungguinlah ibu kamu itu selesai masak. Kamu itu harus tahu kondisi keluarga. Jangan minta uang buat jajan. Kalau buat sokongan ya nggak apa-apa. Bapak lo udah sekolah nggak pernah dikasih uang jajan sama orang tua Bapak. Kamu termasuk enak loh, sekali dua kali pernah dikasih sama Bapak dan Ibu uang jajan. Dih, sekali dua kali doang. Itu pun sekarang udah nggak pernah ngasih lagi. Bapak tuh ya jangan bandingin dong waktu Bapak sekolah dan waktu Sarah sekolah. Udah jelas beda generasi Pak, beda juga kebiasaannya. Kamu ini ya dibilangin orang tua kok ngeyel terus. Udahlah, kamu itu minta uang aja sama ibu. Tapi inget ya, jangan minta uang jajan, minta uang sokongan aja. Ntar malah kamu kena amuk lagi sama ibu kamu. Udah, Bapak mau berangkat mancing dulu ya. Awas ya kamu bilang sama ibu kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, gini banget deh punya bapak. Padahal cuma minta uang jajan sama sokongan doang. Udahlah, mending aku minta sama ibu aja. Semoga aja deh aku dikasih uang jajan sekalian. Bu, ibu udah selesai masak atau belum? Udah nih. Kamu kenapa nanya-nanya ibu udah selesai masak atau belum? Tumben banget. Ya nggak apa-apa sih Bu. Orang nanya aja emang nggak boleh. Bu, Sarah mau minta uang dong buat sokongan sekolah. Kalau bisa sih sekalian sama uang jajan. Uang sokongan apa lagi Tona? Nak, perasaan tuh kamu sekolah cuma buat belajar. Masa dimintain uang sokongan terus? Dan apa kamu bilang? Sekalian buat jajan sekolah? Nggak ada. Ibu bakal kasih uang kamu buat sokongan aja. Ya ampun Bu, sekali-sekali gitu ngasih uang buat jajan. Masa dikasihnya cuma buat sokongan doang? Itu masih mending ya, ibu mau ngasih kamu buat uang sokongan. Ibu loh, dulu waktu sekolah, uang jajan dan sokongan itu ibu nyari duit sendiri. Yah, malah adu nasib. Ya jangan disamain dong Bu. Dulu kan ibu kerjanya karena nenek dan kakek jualan. Kamu ini ya, ibu tuh ya bukannya adu nasib, cuma ngasih contoh aja yang baik. Walaupun dulu ibu itu bisa kerja karena orang tua ibu jualan, tapi kan ibu ada usaha buat kerja dan memenuhi kebutuhan sekolah ibu sendiri. Kamu tuh ya seharusnya contoh, bukan malah bilang kayak gitu. Kamu ini udah sekolah sampai SMA tapi minus banget otaknya. Ibu ini aneh banget loh, ya jangan disama-samain dong. Kita kan beda generasi. Ngomong sama ibu sama aja kayak ngomong sama bapak. Ya udahlah, nggak apa-apa, ibu kasih uang sokongan aja. Nah gitu dong, dibilangin orang tua harusnya langsung nurut, jangan malah kebanyakan ngelawan. Nih uang buat sokongan. Ya udah, makasih ya. Sekarang Sarah mau berangkat sekolah dulu. Bentar. Kamu lihat bapak kamu nggak? Ibu loh udah cariin dari tadi kok nggak ada ya? Jangan-jangan bapak kamu mancing lagi. Sarah nggak tahu Bu. Sarah juga nggak lihat bapak dari tadi. Ya udah ya, sekarang Sarah mau berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Saat di sekolah. Sarah, kamu tuh ya kebiasaan banget deh pagi-pagi udah ngelamun aja. Suka-suka aku dong. Kamu nih pakai acara ngatur segala sih. Kok sensi. Oh ya, aku mau narik uang sokongan. Mana uang sokongan kamu? Oh iya nih. Wah, tumben banget langsung bayar. Biasanya alasan dulu, belum dikasih orang tua. Tapi ngomong-ngomong muka kamu sedih banget. Gimana nggak sedih Don? Orang tuaku tuh pelit banget. Tahu nggak? Masa mereka tuh jarang banget ngasih aku uang jajan. Bahkan sekarang ya, aku tuh sama sekali nggak pernah dikasih uang jajan lagi. Ini aja aku masih untung loh dikasih uang buat bayar sokongan. Ya ampun, kasihan banget deh kamu. Tapi menurut orang tua kamu emang nggak keterlaluan sih? Masa anaknya sekolah nggak dikasih uang jajan? Makanya itu sebel banget deh aku. Padahal kan ngasih uang jajan itu kewajiban mereka sebagai orang tua. Bener sih, kenapa kamu itu nggak nyoba cari kerja aja? Kalau kamu itu punya penghasilan sendiri, kan kamu itu nggak perlu minta uang jajan lagi sama orang tua kamu. Iya, aku tuh udah kepikiran dan berusaha nyari kerja selama ini. Tapi kamu tahu sendiri lah Don,
Cari kerja dengan masih sekolah gini kan susah. Apalagi aku juga nggak punya skill khusus. Duh iya ya, kalau gitu kamu mulung sampah aja Sar. Kan lumayan bisa buat kamu jajan. Don, kamu tuh ya bercandanya nggak lihat kondisi banget sih. Aku jambak juga nih rambut kamu nanti. Ya jangan dong, kamu nih parah banget sih. Sampai mau jambak rambut aku. Padahal kan cuma bercanda. Niat aku kan baik loh, mau menghibur kamu. Itu bukan menghibur namanya, tapi nama bikin kesel. Udahlah, aku mau masuk ke kelas dulu. Setelah pulang sekolah, Alhamdulillah, akhirnya pulang sekolah juga. Kayaknya pulang terus tidur enak nih. Sar, kita beli es krim yuk yang ada di depan sekolah. Ya ampun Doni, kamu kan tahu kalau aku tuh nggak dikasih uang jajan sama orang tua aku. Masih aja ngajakin beli es krim. Udah, kamu tenang aja, kali ini aku yang traktir deh. Wih, yang bener nih. Tumben banget kamu baik hati. Kalau gitu ya udah yuk kita gas beli es krim. Nah gitu dong, langsung senyum. Jangan cemberut terus, nanti lama-lama kamu jadi tua loh. Kalau kebanyakan cemberut, yuk langsung aja lah kita beli es krim. Saat Doni dan Sarah membeli es krim, Sarah tak sengaja melihat toko kosmetik yang sangat menarik bagi dirinya. Wih, itu kan toko kosmetik yang dibicarain sama Caca ya di sekolah tadi. Kapan ya kira-kira aku bisa beli kayak bedak, lipstick, foundation, dan yang lainnya? Padahal aku udah SMA loh, seharusnya udah pernah nyoba kayak gitu. Pengen deh bisa cantik kayak teman-temanku yang lain. Boro-boro, orang uang jajan aku aja nggak pernah dikasih udahan. Sarah, kok kamu malah ngelamun sih sambil ngeliatin toko kosmetik? Ini loh es krim kamu, udah mau hampir cair. Sorry. Hehehe, aku lagi kepikiran sesuatu aja gitu. Kamu kepikiran pengen beli kosmetik ya? Nah, itu kamu tahu. Pokoknya ya Don, aku bakal usaha terus deh buat cari kerja supaya bisa punya uang sendiri. Capek juga lama-lama gak pernah diperhatiin dan dikasih uang sama orang tua sendiri. Wah, bagus. Kamu harus tetap semangat ya. Nanti aku bantuin deh cari lokal kerja. Makasih ya Don, walaupun kamu itu teman yang ngeselin, tapi kamu selalu support aku. Saat di rumah, Assalamualaikum, Sarah pulang. Waalaikumsalam. Wah, pas banget nak kamu udah pulang. Ini dong, tolong beliin ibu garam, merica, sama kemiri di warung. Ya ampun Bu, Sarah tuh baru aja pulang dari sekolah. Capek Bu, masa langsung disuruh-suruh sih? Kamu itu ya sekolah cuma belajar, capeknya ngapain coba? Udah cepetan, buruan beliin garam, merica, sama kemiri di warung. Ibu ini jahat banget sih. Sarah tuh capek loh Bu, walaupun cuma habis belajar, tapi kan Sarah pulang dan berangkat sekolahnya itu jalan kaki. Setidaknya biarin Sarah tuh istirahat, ganti baju dan makan dulu kek. Baru ibu suruh-suruh. Kelamaan nungguin kamu istirahat, makan sama ganti baju dulu. Udah, gak usah kebanyakan ngeluh. Nih buruan beliin merica, garam, sama kemiri di warung. Ya udah, mana uangnya? Nah gitu dong. Kamu ini kalau disuruh ibunya sendiri harus langsung dilakuin. Jangan malah kebanyakan ngeluh. Oh iya, sama satu lagi ya, ketumbar juga. Jadi yang kamu harus beli itu garam, merica, kemiri, sama ketumbar. Iya, ya udah, Sarah ke warung dulu. Assalamualaikum. saat di jalan, Ya ampun, punya orang tua kok gini banget ya. Rasanya aku tuh diperlakukan kayak anak tiri aja. Padahal kan aku anak kandung. Mana sebenarnya anak satu-satunya lagi. Tapi aku gak pernah tuh namanya yang dimanja sama orang tua. Itu ada brosur lowongan kerja. Tapi lowongan kerja jadi LC. Duh, kok adanya lowongan kerja begini sih? Tapi gajinya lumayan banget. Mana kalau mau jadi LC++ bayarannya bisa lebih besar. Apa aku daftar aja ya? Lagian kalau aku nyari kerjaan lain belum tentu bisa dapet kan? Ya udahlah, aku coba daftar dulu. Ya ampun, aku gak nyangka banget deh bisa langsung diterima. Ternyata punya tubuh yang good looking itu bagus juga ya benefitnya. Mana katanya nanti malam aku udah bisa langsung kerja. Ya ampun, aku sampai lupa. Aku kan tadi disuruh beli merica, garam, ketumbar, sama kemiri di warung sama ibu. Ya udah deh, aku langsung beli dulu. Assalamualaikum, Sarah pulang. Waalaikumsalam. Kamu itu ya,
Cuma disuruh beli bahan-bahan dapur tapi kok lama berjam-jam sih? Kamu tuh ngapain aja coba? Bu, tadi di jalan ada kecelakaan. Jadi Sarah tuh bantuin orang yang kecelakaan gitu. Astagfirullah nak, kecelakaan di mana? Kok bisa? Untung aja ibu langsung percaya. Itu loh bu, di jalan yang di depan gang sana. Katanya sih kecelakaannya karena ada ibu-ibu yang salah ngidupin lampu sen. Walah Toto, ya ampun kasihan banget. Terus akhirnya gimana nak? Itu yang pada kecelakaannya? Ya dibawa ke rumah sakit toh bu. Oh iya ini bu, garam, merica, ketumbar sama kemirinya. Sarah mau istirahat dulu ya, soalnya Sarah capek banget ini. Malam harinya, Udah malam nih. Gimana ya supaya aku pergi kerja nggak ketahuan sama bapak dan ibu? Aha, aku perginya lewat jendela kamar aja nggak sih? Apalagi jam segini kan bapak sama ibu seharusnya udah tidur. Kalau gitu aku ganti baju yang seksi dulu deh. Ya ampun, tapi aslinya aku agak berat deh kerja sebagai LC gini. Tapi ya gimana lagi, supaya aku punya uang dan bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Jadi nanti aku bisa punya uang jajan dan bisa beli kosmetik supaya jadi cantik. Duh ya ampun, aku malah keasikan ngobrol sendiri. Udahlah, aku langsung berangkat kerja aja. Semoga aja semuanya berjalan dengan lancar. Sarah pun mulai bekerja sebagai seorang LC di sebuah tempat hiburan. Kamu LC baru ya di sini? Saya baru lihat loh ada LC semuda kamu itu. Iya pak, kebetulan saya baru aja kerja di sini. Wah, kamu kira jadi LC biasa aja? Apa LC plus ini? Saya hanya melayani yang biasa pak. Kalau yang plus-plus saya belum berani. Kenapa coba nggak berani? Enak loh jadi LC plus. Bayarannya lebih besar. Mau nggak saya jadi pelanggan pertama kamu untuk jadi LC plus? Duh, jujur pak, saya belum berani banget. Kamu tenang saja, saya kasih bayaran lebih kok. Apalagi kelihatannya kamu itu masih segel, ya kan? Udah berani-beraniin aja. Nih, saya bawa uang sebanyak ini. Emangnya kamu itu nggak mau apa? Dan kalau kamu itu bersedia, bakal saya tambahin lebih banyak lagi, ya kan? Ya ampun, itu uangnya banyak banget. Aku aja baru pertama kali loh lihat uang sebanyak itu. Apa aku terima aja ya tawaran dari bapak itu? Ya udah deh pak, saya mau. Tapi saya ngomong sama bos saya dulu ya. Udah sana bilang dulu sama bos kamu, jangan lama-lama ya. Saya itu nggak suka menunggu. Setelah itu Sarah pun dengan berat hati melayani Pak Anton dan menyerahkan kesuciannya. Wah, ternyata kamu ini luar biasa. Untung aja tadi kamu itu saya ajakin, kalau tidak, wah pasti bakal menyesal. Wah pak, tapi ini banyak banget. Padahal kan nanti juga saya bakal digaji sama bos saya. Emangnya nggak apa-apa pak kalau bapak ngasih uang sebanyak ini? Ya nggak apa-apa dong, soalnya saya tuh puas. Besok-besok saya bakal nyewa kamu lagi. Jadi kamu itu jangan bosan ya menerima pelanggan seperti saya. Tenang aja pak, kalau bayarannya segini terus mah saya nggak akan bosan kok ngelayanin pelanggan kayak bapak. Saya malah seneng banget. Dengan mendapatkan uang yang banyak, Sarah pun ketagihan menjadi seorang LC++. Pak, Bu, Sarah mau berangkat sekolah dulu ya. Tunggu sebentar nak. Ibu perhatiin penampilan kamu kok makin cantik aja. Dan juga ya, kamu sekarang udah gak pernah minta uang lagi loh sama bapak dan ibu. Iya nak, bener banget apa yang dibilang sama ibu kamu. Kamu itu gak lagi menyembunyikan sesuatu kan dari bapak dan ibu. Ya ampun, Sarah tuh serba salah ya di mata bapak dan ibu. Giliran Sarah minta uang, dibilang Sarah ini gak mandiri. Giliran Sarah udah gak minta uang, dibilang nyembunyiin sesuatu. Jadi maunya bapak dan ibu tuh apa sih? Kita tuh cuma penasaran aja, kok kamu tumben-tumbenan gak minta uang lagi sama bapak dan ibu? Ya, kalau emang kamu udah dapet kerjaan, kasih uang dong buat bapak dan ibu ini. Ya ampun, gini amat sih punya orang tua. Bisa-bisanya coba mereka minta uang dari hasil kerjaku. Sedangkan aku minta uang sama mereka aja gak pernah dikasih. Pak, Bu, Sarah tuh gak kerja. Jadi gimana coba mau ngasih uang ke bapak dan ibu? Udah ya, sekarang Sarah mau berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Kita cari tahu aja nggak sih Bu, kalau si Sarah itu beneran kerja atau enggak? Bapak penasaran banget nih soalnya. Iya pak, ibu juga penasaran banget. Saat di sekolah, wih Sar, kamu kok sekarang nambah cantik aja sih? Kamu perawatan apa gimana nih? Ya iya dong, sekarang kan aku udah kerja.
Jadi aku udah punya uang sendiri, bisa buat jajan, bisa buat perawatan, dan beli kosmetik yang aku suka. Alhamdulillah, akhirnya kamu itu dapat kerjaan juga. Batu emang kamu kerja jadi apa? Aku kerja jadi penjaga toko sih, tapi gajinya ya lumayan gitu, bisa buat memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Jadi aku nggak perlu minta lagi deh sama orang tuaku. Wih, aku turut senang deh kalau kamu itu sekarang udah punya uang sendiri dan nggak perlu minta sama orang tua kamu lagi. Kalau gitu gantian dong traktir aku. Boleh, kamu bilang aja, kamu tuh mau beli apa, pasti deh aku bayarin. Wih, yang bener nih, kalau gitu aku maulah dibeliin mobil sama helikopter dong. Ha! Nih anak ya malah ngelunjak, orang mau ditraktir makanan, dia minta beliin mobil sama helikopter. Bercanda sih. Kamu bilangnya kayak udah bisa beliin apa aja soalnya. Iya kan masih dalam konteks jajan, bukan malah mobil sama helikopter. Kamu nih otaknya emang ada aja gebrakannya. Gimana kalau kita beli bakso sama mie ayam aja? Boleh, kebetulan aku lagi pengen banget bakso sama mie ayam. Emangnya kalau beli 2 porsi nggak apa-apa nih? Gak apa-apa dong, kamu beli 3-4 porsi juga gak apa-apa. Asal kamu gak minta beliin warungnya sekalian aja sih. Wah, kalau gitu aku minta beliin 4 porsi ya, sekalian buat ibu sama bapakku di rumah. Boleh, tapi ntar ya kita belinya setelah pulang sekolah aja. Kalau belinya pas istirahat, kayaknya waktunya gak cukup deh. Gas lah. Malam harinya, Duh, aslinya aku capek banget deh mau kerja jadi LC. Apalagi harus setiap malam. Bisa nggak ya libur sehari 2 hari gitu? Tapi nanti aku nggak dapat uang. Aku kan mau nabung buat beli rumah sendiri. Ya udahlah, gas berangkat. sementara itu, Bu, Bapak udah tahu Bu kalau Sarah itu beneran kerja atau enggak. Tapi Bu jangan kaget ya dengernya. Iya Pak, bilang aja. Ibu udah penasaran banget ini. Ternyata Bu, setelah Bapak cari tahu Sarah itu emang udah beneran kerja. Tapi dia kerja sebagai seorang LC di sebuah tempat hiburan. Astagfirullah, kok bisa-bisanya sih tuh anak nekat jadi LC? Apa jangan-jangan dia ngelakuin itu biar bisa dapat uang sendiri ya Pak? Karena kita nggak pernah ngasih dia uang jajan. Nah itu dia Bu, Bapak jadi ngerasa bersalah deh. Selama ini parenting kita itu salah Bu. Kita itu pikir bisa buat Sarah mandiri, tapi malah buat Sarah itu tersesat dan juga nekat. Mending sekarang Ibu kita susulin dia ke tempat kerjanya, terus kita minta maaf dan minta dia itu buat berhenti jadi seorang LC. Iya Pak, ide yang bagus. Sebentar Pak, ada pesan masuk. Astagfirullah Pak, ini dari rumah sakit. Katanya Sarah dibawa ke rumah sakit akibat di tempat kerjanya kebakaran. Pak, ayo Pak, kita langsung ke rumah sakit aja. Duh, rasanya badanku sakit banget. Aku ada di mana ini? Loh, Bapak sama Ibu kok ada di sini? Ya nak, kamu itu sedang di rumah sakit. Katanya di tempat kerja kamu itu terjadi kebakaran. Terus Bapak sama Ibu itu dikasih tahu sama pihak rumah sakit. Nak, maafin Ibu sama Bapak ya. Kami udah salah selama ini. Kamu sampai harus kerja jadi LC kan? Karena Bapak dan Ibu gak pernah ngasih kamu uang jajan. Ya nak, Bapak sama Ibu itu benar-benar minta maaf ya. Kami janji nak bakal jadi orang tua yang lebih baik lagi dan gak akan pelit sama kamu. Jadi Bapak sama Ibu mohon ya, kamu jangan kerja jadi LC lagi. Iya nak, apalagi sampai terjadi tragedi kayak gini. Bapak sama Ibu benar-benar khawatir kehilangan kamu. Maafin Sarah juga ya Pak, Bu. Soalnya Sarah udah nekat kerja jadi LC. Tapi Sarah bersyukur banget loh, karena Bapak dan Ibu udah sadar atas kesalahan kalian. akhirnya orang tua Sarah pun sadar atas kesalahannya selama ini dan Sarah pun memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai seorang LC. Mereka pun hidup bahagia.